di Sidoarjo teman-teman, ada orang yang saya ceritakan ini, terus dia bilang begini, boleh nggak Ustaz? Saya ini kan masih kerja di bank konvensional, saya boleh nggak minta sama Allah untuk dicarikan tempat yang lebih bagus? Tapi saya selalu ragu Ustaz, apakah ada tempat yang gajinya bisa seperti saya? Saya bilang, Bapak ceritalah. Kalau Bapak berdoa cerita, Pak, doa itu seperti curhatan seorang hamba kepada Rabbnya. Cerita aja Pak, ngalir aja. Boleh nggak pakai bahasa Jawa Ustaz? Saya bilang boleh. Allah mengerti semua bahasa, saya bilang boleh. Asal jangan dipakai dalam sholat aja, saya bilang. Karena kalau doa dalam sholat harus pakai bahasa Arab. Dia ceritalah, 2 bulan kemudian saya sudah balik ke Makassar. Dia telepon saya, dia WA dulu, kemudian telepon. Ustaz izin telepon. Oke, dia telepon, Ustaz, alhamdulillah sesuai dengan permintaan saya. Bapak minta apa? Saya minta, ya Allah pindahkan saya dari bank konvensional yang ada riba di dalamnya, ada dosa di dalamnya. Saya pengen ke tempat kerja, ya Allah terserah Engkau yang pilihkan sesuai dengan kemampuan saya, tapi gajinya minimal sama atau lebih tinggi. Terus saya bilang, pindah kemana Pak? Dia katakan, Ustaz, alhamdulillah bank konven yang saya ini sekarang alhamdulillah bikin bank syariahnya. Dia katakan, pas buat bank syariah, saya tidak sebutkan nama merek banknya ya, dia pas buat bank syariah, saya ditempatkan jadi manajer. Malah gaji saya naik Ustaz, dari tadinya sekian puluh juta sekarang jadi sekian puluh juta. Saya bilang, oh Masya Allah. Minta teman-teman, doa nih ya. Jadi Anda berdoa itu jangan dikira langsung harus selalu perintah. Ya Allah rezeki, itu kan perintah ya. Belajarlah dari Quran. Cara Nabi berdoa itu ada yang bentuk cerita. Bahkan contoh, nanti kita lewatin nih, ada Nabi Ayub nanti. Ada Nabi kalau minta tidak sebut hajat, dia sebut keadaan. Nabi Ayub contohnya, dia tidak bilang sembuhkan saya, tidak ada. Itu di Al-Anbiya ayat 83. Ya, wa ayyuba idnada rabbah anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dia cerita aja sama Allah, ya Allah, saya ini kena penyakit. Padahal Ayub ini tahu bahwa Allah juga tahu bahwa dia sakit gitu loh. Tapi Allah itu butuh curhatan teman-teman, butuh cerita dari kalian, ya, butuh cerita dari kita sebagai seorang hamba. Ceritakan saja sama Rabb. Ya. Ayub itu tidak minta apa-apa. Dia bilang, ya Allah, saya sedang sakit parah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau sebaik-baik yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada enggak di situ dia bilang sembuhkan saya? Tidak ada. Hajatnya mau sembuh, tapi cara berdoanya yang pinter. Tidak perlu menggurui Allah, tidak perlu memerintah Allah. Dia cuma kasih tahu, ya Allah saya sakit ya Allah. Allah udah tahu kamu sakit. Tapi begitu cara halus meminta pada Rabb. Iya. Jangan-jangan teman-teman, ya saya tidak tahu ini muka-mukanya kelihatan masih ada doa tak belum dikabulkan Allah. Iya. Mungkin ada yang minta haji, minta sehat, minta naik jabatan, minta lunas utang, belum dikabulkan Allah, minta ketemu jodoh, ya minta dikasih anak, belum dikabulkan Allah. Mungkin cara doanya yang ya terlalu monoton, ya. Coba diubah-ubah sedikit. Jangan setiap kali berdoa langsung Rabbana atina fid dunya hasanah. Ditanya mana doa yang lain? Masuk semua di situ. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia bilang, ya Allah berikan padaku kebaikan dunia. Teman-teman, kalau masuk semua nih, ini doanya nabi-nabi tidak perlu diabadikan di Quran. Iya. Ada doanya nabi-nabi supaya jadi tanda buat kalian. Begini cara berdoa. Iya. Rabbana atina penting, ya Allah berikan padaku kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Apa kebaikan dunia yang kau mau? Ada enggak nabi yang sangat spesifik Ustaz dalam minta? Ada. Coba lihat ya teman-teman. Ketika kemudian nabi-nabi itu minta lewat jalur cerita, ada yang lewat jalur curhat, ada yang to the point juga. Siapa Ustaz? Nabi Muhammad SAW, to the point. Qul Rabbi zidni ilma. Langsung minta to the point. Ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Bahkan ada nabi yang to the pointnya lebih luar biasa. Siapa? Nabi Isa. Ya. Itu ada di Al-Maidah ayat 114. To the point sekali. Karena Nabi Isa waktu itu ditantang. Dia katakan kaumnya, kalau bisa Tuhanmu wahai Isa menurunkan kami makanan dari langit.
Maka Nabi Isa berdoa. Coba lihat ayatnya. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina, ya Allah turunkan kepada kami maidatan minas sama. Maidah, apa al-maidah itu? Hidangan. Dari mana? As-sama. Dari mana itu as-sama? Langit. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Ya Allah, supaya ini bisa menjadi aidan. Aidan itu kebahagiaan bagi kami. Li awwalina wa akhirina, untuk orang-orang sebelum kami dan setelah kami. Artinya supaya jadi tanda kebesaranmu. Wa ayatan minka, tanda kebesaranmu ya Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan karuniakan kami rezeki. Ini tidak masuk akal permintaan. Minta hidangan dari langit, dikasih enggak? Dikasih. Nabi Isa. Iya. Jadi ada nabi yang langsung to the point. Iya. Rasulullah juga, Rabbi zidni ilma. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah tambahkan terus bagiku ilmu. Langsung spesifik, ilmu. Ya. Nabi tidak minta tambahkan terus harta, tidak minta tambahkan jabatan, tidak, tetapi minta ilmu. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, itu adalah beberapa gambaran pelajaran dari doa para nabi. Maka kita simpulkan, cara Nabi berdoa itu 5. Ya. 1, mengakui kezoliman. Ya. Rabbana zalamna anfusana. Nabi Yunus juga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 2, Nabi meminta dalam bentuk informasi. Nabi Yunus misalkan, Nabi Ayyub misalkan, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, dia memberikan informasi pada Allah, saya terkena penyakit dan ya Allah Engkau Maha Penyayang sebaik-baik. Memberi informasi, mengakui kezaliman, memberi informasi. Nabi yang ketiga memberi cerita, curhat sama Allah. Nabi Yusuf contohnya, ya Allah penjara lebih baik bagi saya. Dia cerita penjara lebih baik bagi saya ya Allah. Rabbi sijn ahabbu ilai. Ya Allah penjara lebih baik bagi saya. Itu kan cerita. Ya. Nabi Zakaria, ya Allah rambutku sudah beruban. Ya Allah lututku sudah keropos. Nabi Zakaria. Kemudian ada nabi yang setelah minta curhat, ada nabi yang meminta sesuatu yang to the point, hajatnya langsung. Contoh Rasulullah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan bagiku ilmu. Ya. Contoh yang lain, doa Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan padaku kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Ada yang kelima, meminta sesuatu yang mustahil sekalipun. Seperti siapa? Nabi Isa. Ya. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Kata Nabi Isa, ya Allah turunkan bagi saya dan kaum saya hidangan dari langit. Nah, ini tidak masuk akal. Ya. Tapi dikabulkan teman-teman. Jadi tidak apa-apa kita minta sesuatu yang tidak masuk akal kalau untuk kebaikan. Ya, boleh. Ya, mungkin Anda mengatakan tidak masuk akal nih. Ya, Anda berpoligami. Ya. Mustahil nih Anda bisa beristri 4, 1 saja susah. Tapi kalau Anda minta, siapa tahu dari tahu ya. Mustahil Anda misalkan jadi manajer, tapi Anda minta, siapa tahu ya. Zaman sekarang tidak ada yang tidak mungkin, asalkan apa? Asalkan ada orang dalam ya. Kalau tidak ada orang dalam susah ya. Baik, oke. Saya kira itu teman-teman ya, kajian kita hari ini tentang doa nabi-nabi. Kerjakan, amalkan, dan mulai ubah cara-caranya berdoa. Kalau Anda sudah pakai yang metode langsung, silangsungan, ya, mulailah dulu pakai mengakui kezoliman, cerita, curhat, berinformasi, ya, mulailah pakai cara-cara yang lain. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.